Contohnya apa? Contohnya adalah masalah duit. Jadi rupanya kalau kita memerlukan uang 100 juta, itu rupanya mudah. Yaitu apa? Sedekah 10 juta. Selesai masalah. Siapa yang berani sekarang? Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan itu sedekah, akan dilibatkan 10 kali ganda. Ini adalah kata Allah, dan Allah tidak akan memungkiri janjinya. La yukhliful mi'ad. Hadirin, masalahnya untuk menjalankan perintah Allah yang namanya sedekah sampai 10 juta itu siapa orangnya? Nah, itu kita tanya sekarang. Jangankan kita orang yang susah duit ini, orang banyak duit pun mikir-mikir. Betul nggak? Nah, di sinilah. Jadi kita keluar ini ya untuk itu, Pak. Belajar bagaimana mengamalkan. Nah, jadi bukan kita tahu agama, kita banyak ilmu, bukan. Tapi amal lagi. Tentunya seperti itu. Jadi kita nggak usah susah-susah Pak masalah duit itu. Jadi bagaimana kita punya kekuatan semakin hari semakin lama itu kekuatan sedekahnya besar. Nah, akan saya contohkan yaitu seseorang yang tidak perlu sebut namanya. Dia itu hadir masuk penjara gara-gara apa? Dia kena utang 2 miliar. Akhirnya yang punya utang tadi ngelapor polisi, masuk penjara dia. Kalau dia itu masih mahasiswa. Memang dia bisnisnya lancar, tapi karena mungkin dia salah langkah sampai utang 2 miliar. Akhirnya dia masuk penjara. Lah, masuk penjara itu hadirin. Waktu di penjara dia tuh ingin makan nasi padang. Ini kan nggak mungkin. Tetapi Bapak hadirin rahmatullah, dia mulai yakin dengan sedekah itu apa? Akhirnya yang dia itu makan ransum atau jatah penjara tadi itu 2 butir niat sedekah untuk semut. 2 butir nasi niatnya apa? Sedekah untuk semut. Rupanya begitu dia sedekah itu jam 10, jam 12 itu dia makan nasi padang. Akhirnya dia setelah dia keluar penjara, maka dia memperbanyak sedekah itu aja, kekuatan dalam sedekah aja. Jika sampai utangnya 2M tadi selesai. Nah, dia sedekah. Coba itu tadi lagi-lagi masalah iman, mungkin dalam masalah sedekah bagus, tapi masalah umam malah dia tidak bagus. Akhirnya dia itu juga bermasalah lagi. Jadi sebetulnya usaha agama ini usaha untuk mengamalkan seluruhnya, Pak. Bukan separuh-separuh, bukan sebagian-sebagian, tapi seluruhnya. Agama yang sempurna hadirin, pakai imannya, ubudiyah, terus muamalah, muasyarah, akhlak. Karena hadirin kalau saat ini kita hanya memperbaiki masalah ubudiyah saja, imaniyah saja, iman aja, tauhid la ilaha illallah saja. Tapi ibadah enggak, muamalah juga enggak. Ini juga banyak kurang hadirin. Karena di akhirat nanti terjadi sistem gugur. Apa sistem gugur itu? Misalnya iman kita soleh, amalnya juga soleh, tetapi begitu kena ubudiyah, dia sholatnya malas, tahajudnya malas, akhirnya gugur dia dalam ibadah. Kena. Oh, imannya bagus, ubudiyahnya bagus, tapi muamalahnya, dia utangnya nggak mau bayar, dia memang berani sampai dia nggak ada yang ditakuti, termasuk utang pun dia nggak takut. Masya Allah. Akhirnya dia bermasalah lagi. Nah, ini ada. Jadi ini harus komplek, Pak. Jadi untuk yang namanya komplek ini harus dimulai dengan caranya dakwah dulu, Pak. Nah, kalau dakwah didahulukan hadirin, maka semua ini bagian-bagian agama ini akan bisa terwujud, semua diamalkan. Baik itu imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak, itu akan bisa diamalkan semua. Jadi semua itu ada jalan keluar dia. Kalau nggak percaya saya bacakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, yaj'al lahu, maka akan dijadikan baginya yaitu ada makhraja. Apakah makhraja itu hadirin? Yaitu jalan keluar daripada masalah hidup kita, masalah anak, masalah istri, pekerjaan, masalah uang, masalah apa saja hadirin, itu akan Allah kasih jalan keluarnya. Warzuqhu, dan dia akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini. Jadi yang penting satu aja, kerja takwa saja gitu. Nah, seperti itu maka kita dengan usaha dakwah ini kita akan belajar imaniyah, amaliyah, muamalah, musyarah. Terus banyak ini maka kita ini sebagaimana yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana imannya para sahabat baginda Rasulullah. Kemudian Bapak-bapak hadirin Allah,
Ini semua bisa tercapai apabila hadirin kita mengkorban diri dan masa untuk urusan Allah. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa meninggalkan anak istri nih. Nah itu. Nah, tetapi hadirin ingat, musuh dua orang ini senantiasa ikut sama kita, Pak. Nah, pertama nafsu, yang kedua setan. Dua-duanya nggak nampak. Nah, jadi kalau saat ini kita ini ke Jakarta naik pesawat, dia itu gratis. Nah, dia kemana-mana ikut kita hadirin. Terus soalnya Bapak hadirin, musuh kita ini sangat berbahaya sekali. Nah, dan yang dikhawatirkan dari nafsu dan setan ini bekerja sama. Habis kita hadirin. Nafsu itu sifatnya kuat tapi bodoh. Nah, setan ini sifatnya itu lemah tapi dia cerdik. Nah, itu, Pak. Jadi kalau seandainya nafsu yang lemah ini itu bersatu dengan setan, wah, nanti kita bisa habis. Caranya hadirin, ini semua bisa dikerjakan dengan cara kita keluar dari jalan Allah. Keluar dari jalan Allah itu hadir tandanya kita sudah bisa meninggalkan dunia, itu nafsu kita. Ini apabila bisa dikerjakan dengan sempurna, Pak, maka yang namanya penyakit kita ini bisa total sembuh, Pak. Nah, cinta dunia dalam hati kita ini akan bisa hilang dengan cara keluar dakwah ini hadirin. Nah, hadirin, cinta dunia itu hadirin diibaratkan seperti yang disebut dengan yaitu bangkai. Bangkai kalau di sumur hadirin, maka dikuras berapa puluh bahkan ratus liter, ribu liter pun, kalau bangkainya tidak dikeluarkan, sumur ini masih najis. Nah, keluarkan dulu bangkainya, baru bisa terus hadirin. Maka yang namanya keluar bumi ini kita keluar ini mengeluarkan kebesaran dunia. Bagaimana kita hadirin keluar dari sebab kalau orang yang sudah cinta dunia, Pak, maka pakar-pakar agama nggak bisa untuk mengobati orang ini, Pak. Iya, yang ahli-ahli agama, bagaimanapun dia meyakin nggak bisa yakin orang yang tetap cinta dunia, susah. Dia akan kehabisan perkataan untuk mengajari orang-orang yang sudah cinta dunia. Susah ini, pakai apa saja sih ini nggak bisa, ini nggak kena. Wah, akhirnya dia malah pulang. Terus banyak bapak-bapak hari yang dapat Allah, maka caranya supaya menghilangkan cinta dunia hadirin dengan keluar 3 hari 4 hari 4 bulan. Terus maka setelah kita keluar 40 hari, maka kita usahakan supaya kita nafsu dan setan ini kita tuduhkan dengan jalan apa? Kita memperbanyak 4 amalan, yaitu dakwah Allah, ta'awil Allah, zikir ibadah dan ini kita perbanyak. Ini maka otomatis nafsu dan setan musuh ini akan kalah, Pak. Yang kedua, kita kurangi masa makan minum, kurangi tidur istirahat, kurangi bicara-bicara dunia, kurangi meninggalkan masjid ini, hadirin keluar masjid tanpa permisi amir ini. Kemudian hadirin rahmat Allah, kita kurangi kita berjaga 4 perkara, taat pada amir kita Bapak Samiun. Yang kedua hadirin, kita usahakan mendahulukan amalan istimai dan menyempurnakan amalan infiradi. Jadi kalau disuruh kita istimai, maka kita tinggalkan semua untuk kita kumpul, walaupun sifatnya itu makan. Kemudian Bapak ada yang kita jaga juga yaitu kehormatan masjid ya. Di masjid ini jangan teriak-teriak. Terus kalau kita tidur itu pakai alas, ini tanda menghormati masjid. Terus di masjid ini jangan kita pakai celana pendek hadirin. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah setelah, maka yang keempat kita sabar dan tahammul. Ini Pak caranya untuk mengalahkan hawa nafsu dan setan. Dan satu lagi hadirin, 4 yang harus kita tinggalkan. Yang pertama yaitu apa? Pertama kita tinggalkan yaitu boros dan mubazir. Karena ini puncaknya. Orang kalau sudah boros dan mubazir, walaupun banyak dia bekalnya, tapi karena dia boros mubazir semuanya dibeli, akhirnya habis. Kalau sudah habis akhirnya dia mengharap makhluk. Nah, dekat-dekat. Rupanya dia ada orang yang didekati kok nggak paham, akhirnya dia nggak tahan lagi untuk minta. Nah ini akhirnya. Minta barang. Ternyata minta juga gak dikasih, akhirnya memakai barang tanpa izin lah. Jadi puncaknya boros mubazir, Pak. Makanya Allah telah berfirman, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang suka mubazir ini adalah saudaranya setan. Nah, setan, Pak. Terusnya mubazir, maka jangan sampai kita menjadi saudara setan dengan cara boros dan mubazir. Termasuk dalam perkara agama kita banyak target-target, jangan Pak. Biasa-biasa aja. Karena apa? Karena khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Tetapi wasrul umuri muqtasatuha. Seburuk-buruk perkara dalam agama itu pertanyaan ditambah-tambah. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah setelah selanjutnya yaitu kita usahakan supaya empat yang harus kita tinggalkan. Yang pertama, tinggalkan kita jauhkan perkara-perkara yaitu mengkritik. Nah, karena hari ini orang suka mengkritik ini diibaratkan duri. Nah, bagaimana duri itu?
dia tuh sifatnya nyocok di mana-mana tempat dia nyocok aja kerjanya. Itulah duri. Ditaruh di kocek depan dia nyocok tete, ditaruh di kocek belakang dia nyocok pantat, dia nyocok saja. Ini kalau kita kena cocok apa yang terjadi? Maka kita tidak tahan, maka kita akan cabut itu duri dan kita akan buang. Begitu juga orang yang suka jadi duri itu akan dicabut dan dibuang dengan dakwah ini. Ini suka kritik artinya suka mengkritik aja, kekurangannya ditengok, kebaikannya banyak itu nggak ditengok, yang kurang cuma sedikit itu yang ditengok. Masya Allah, akhirnya Allah sendiri yang membuang. Yang kedua hadirin, yaitu kalau ada perkara-perkara baru jangan langsung ditolak atau diterima, pikir-pikir dulu. Dan kemudian jangan suka berdebat dan jangan suka membanding-bandingkan. Ini Pak, yaitu yang kita usahakan ini dijauhkan. Kurang 4 hal yang mesti kita tidak menyentuh. Itu artinya tidak membicarakan nyindir-nyindir termasuk masalah politik, apakah dalam bayan jangan bicara politik, apakah dalam khususi kita bicara politik jangan, atau sumbangan derma termasuk aib masyarakat jangan hadirin. 4 hal ini yaitu khilafiyah, politik, sumbangan derma, aib masyarakat. Ini Pak, 4 ini. Jangan bicara, karena ini jangan disentuh sama sekali. Ini adalah tertib. Kalau ini dilanggar, maka akan terjadi kekacauan. Kemudian hadirin, 4 hal yang harus kita dekati. Siapa orang yang dekati hadirin karya termasuk adalah pilar-pilarnya agama. Yang pertama adalah mursyid dakwah. Di mana mursyid dakwah tempatnya? Di IPB India Pakistan Bangladesh. Kita sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Tapi sekarang ada bermasalah ini. Ini nggak tahu sebab anak saya sendiri belum pulang. Satu lagi yaitu hadirin kita dekati, yaitu tadris. Siapa tadris? Itu ulama-ulama yang ahli fikih yang punya pondok pesantren, termasuk ustadz-ustadznya dan santri-santrinya. Ini kita dekati. Maksud dekati apa? Jangan membuat permusuhan dengan mereka, jangan. Tapi kita dekati. Walaupun mereka tidak dakwah, walaupun mereka tidak digari, nggak ada masalah. Kita tetap baik sama dia. Itu namanya begitu Pak. Itu tadris. Itu namanya tadris. Kemudian yang ketiga musanef. Oh bukan, yaitu mursyid dzikir, ahlu tarekat. Jadi walaupun mereka tidak keluar seperti kita 3 hari 4 bulan, tapi kita dekati. Karena Pak dia itu siang malam zikir. Jadi jangan gara-gara dia nggak keluar 3 hari kita marah. Dan satu lagi yaitu musonef, yaitu pengarang-pengarang kitab. Ini hadirin 4 pilar agama, ini kita mesti dekati, kita rangkul, jangan dipukul. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, setelah kita ini kemudian kita memperbaiki keikhlasan kita. Bagaimana kita lurus ini betul karena Allah Pak kita keluar ini, bukan karena siapa-siapa, sehingga nanti kita ini akan ditolong oleh Allah segala permasalahan kita. Jadi untuk itu saya mengamalkan bagaimana insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalin wal akhirin sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala. Sabatu rasulullah jami'in rabbil alamin. Amin. Syakirin dan na'imin hamdiya fi ni'amahu wa fi mazida. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimah wa sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatu muqarrabun wa ibadus salihun. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatu muqarrabun wa ibadus salihun wa antal musta'an. Alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah zati amma yasifun. Wassalamu ala alamin. Insyaallah Amir cepat Pak. Iya, insyaallah Pak. Kita salaman sambil mengucapkan assalamualaikum.